sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan formula yang kita sudah peroleh tadi ya. Misalnya sebagai contoh, diketahui deret hitung itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, jadi barisannya itu 1, 5, 7 ya. Maka kalau menggunakan rumus tadi, Sn sama dengan 1/2n ya, kali A tambah N kurang 1 kali beda, gitu. Kita bisa menghitung apa ini, rumus ini ya. Yang pertama, dengan deret ini kita dapat lihat bahwa A1-nya itu, A-nya itu adalah 1 ya, dan beda adalah 2. 2 ini diperoleh dari pengurangan 2 suku terdekat ya. Jadi 3 kurang 1 atau 5 kurang 2. Oke, kita lihat A nya sama dengan 1 dan bedanya adalah 2 ya, yang diperoleh 3 kurang 1 atau 5 kurang 3. Nah, kita mau masukkan ke rumus, ini 2A ya. Kita mau masukkan ke rumus karena diminta hitunglah jumlah 10 suku pertama. Jadi berarti S 10 ya. Berarti 1/2 kali N-nya adalah 10 ya, kali 2A, jadi 2 kali 1 tambah N-nya 10 kurang 1 kali beda 2 ya. Ini berapa? 5 ya. 5 dikali 2 tambah 9 kali 2 18 ya. Jadi hasilnya ini 20 kali 5 100 ya. Inilah jumlah 10 suku pertama. Jadi kalau Anda menjumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan suku ke 10 itu, maka hasilnya akan 100 ya. Atau dengan kata lain, kalau ini jumlah 4 suku pertama, 1 tambah 3 4 tambah 5 9, ini 16 ya. Nah, kalau 10 dia 100. Atau dengan rumus kita tadi menggunakan rumus yang kedua ya. Kita tadi mencatat rumus yang kedua. Kalau kita mau pakai ya, misalnya Sn itu kan kita rumuskan sebagai 1/2n ya, A tambah UN tadi ya, gitu. Nah, kalau kita pakai ini atau ini ya, berarti S10 sama dengan 1/2 kali 10 kali A nya berapa? 1 tambah UN. Nah, karena UN tidak ada di deret ini, maka kita harus hitung. Jadi UN itu sama dengan apa? A tambah N kurang 1 kali beda. UN nya adalah 10, jadi U10 sama dengan 1 tambah 10 kurang 1 kali 2 sama dengan 19 ya. Jadi kita pindahkan ke sini, 1/2 kali 10 tambah 1 tambah 19 ya. Hasilnya adalah 1/2 kali 10 kali 20. Jadi 5,5 atau 10 kali 20 200 kali setengah, jadi 100. Jadi hasilnya ini sama gitu ya. Jadi ini contoh menggunakan rumus deret yang kita sudah hitung tadi. Oke ya, deret hitung. Sekarang kita akan lihat deret ukur ya. Sekarang kita akan lihat deret ukur ya. Nah, sama dengan deret hitung, pengertian deret bilangan deret ukur itu adalah juga
barisan bilangan-bilangan yang mempunyai beda yang tetap. Nah, kalau deret ukur yang bukan beda, bukan selisih ya, tapi dia rasio. Jadi deret ukur itu adalah deretan bilangan yang urut sedemikian rupa dengan rasionya tetap, ya, dengan rasionya yang tetap, itu deret ukur. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya ya. Kita lihat misalnya pada barisan A 2, 4, 8, 16 ya, atau B 150, 25, 12,5, atau C min 40, 20, min 10, min 5. Nah, urutan bilangan ini kita sebut tadi deret karena punya tetap ya. Jadi untuk ini deret yang A misalnya, kita lihat rasionya itu adalah 4/2 ya, atau suku terdekat 8/4 atau 16/8. Itu kalau notasi rasio kita sebut R, maka R-nya itu 2 ya. Begitu juga untuk yang B ya. Kita lihat rasionya atau perbandingan suku terdekat 50/100 atau 25/50 atau 12,5/25. Ini R-nya setengah ya. Atau suku yang C min 40, 20, min 10, 5 ya. Rasionya adalah 20/min 40 atau min 10/20 atau 5/min 10. Ini sama dengan min setengah ya. Nah, inilah yang membuat barisan bilangan ini adalah kita sebut deret karena mempunyai rasio yang tetap ya. Kalau tidak, atau rasionya tidak tetap, itu bukan deret ukur ya. Jadi ingat, rasionya harus tetap ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana menghitungnya atau mencari urutan dari suku-suku ini ya. Nah, sebelum kita menghitung deret ukur itu ya, bilangan deret ukur, maka kita akan melihat bagaimana formula rumus suku deret itu diperoleh ya. Jadi sama dengan deret hitung, maka U1-nya itu juga kan sama dengan A, U2-nya berarti A kali R kali rasionya, U3-nya berarti A kali R N kurang 1 ya. Jadi U3-nya itu AR, N-nya kalau yang ketiga 3 kurang 1 ya, sampai dengan UN. Jadi UN-nya berarti A kali R, ini 3 ya, 2 kurang 1 ya, berarti ini N, ini 2 kurang 1 ya, gitu. Nah, seperti tadi Bapak katakan, seperti apa deret hitung, maka deret ukur pun ya, untuk deret ukur suku pertamanya adalah A, suku keduanya adalah A kali R, N-nya ini adalah 2 kurang 1. Jadi kalau dia 2 di sini, 2 kurang 1, dia 3 kurang 1, sehingga kita akan peroleh rumusnya untuk suku yang ke N itu adalah A kali R N kurang 1. Nah, kita lihat contohnya untuk diminta mencari suku ya.
cari suku pertama dari rasio ini. Jadi misalnya A nya itu min 5, 10, min 20, atau yang B nya 4, 1, 1/4 ya. Nah kalau ini deretan bilangan deret ukurnya, maka suku pertama dari A ini ya, suku pertama berarti min 5 ya, suku pertama yang ditanyakan. Kemudian rasionya berarti apa? Ini suku pertama, ini rasionya 10/5 ya. Ya, 10 per min 5 atau min 20/10. Ini hasilnya, rasionya atau R-nya min 2. Gitu ya. Suku ke-5 yang ditanya. Suku ke-5-nya adalah berarti U5 ya. Berarti kalau kita lihat rumus ini, maka A-nya itu adalah min 5 ya, R-nya min 2 pangkat 5 kurang 1 ya, sama dengan min 5 kali min 2 pangkat 4. Min 2 pangkat 4 ini artinya min 2 ya, Anda sudah tahu, kali 2, min 2. Jadi ada 4 kali min 2 nya. Jadi min 2 karena 4 dia genap, jadi 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Jadi min 5 kali 16. Hasilnya adalah 80, min 80. Jadi suku yang kelima adalah min 80. Jadi kalau Anda urutkan suku ini ya, berarti suku yang ini 1, 2, 3, 4, kelima adalah 80. Gitu maksud dari UN ini, UN 5 ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana deret ukur itu atau penjumlahan dari suku-suku sampai dengan suku ke N ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari rumus bagaimana menghitung deret ya, atau mutasinya SN adalah penjumlahan dari suku-suku itu ya. Sekarang kalau kita lihat tadi deret itu terdiri dari atau dibedakan antar suku, ada rasionya, maka penjumlahan deret itu adalah A ya, kalau kita urai A suku pertama tambah A dikali rasio dan seterusnya sampai suku A yang ke N kurang 1 ya. Nah kalau kita kali R SN ini dikali dengan R, maka hasilnya menjadi ini A1 dikali R sama dengan AR, AR1 dikali R pangkat 2, AR2 dikali R, R pangkat 3 dan seterusnya, R dikali SN dapat AR pangkat N. AR pangkat N ini setelahnya atau satu angka sebelum ARN ini adalah ARN kurang 1 ya. Kalau kita lakukan pengurangan, maka kita bisa tulis SN kurang R SN sama dengan, kalau kita mengurangkan ini berarti apa? A kurang ya, kurang A R ya,
ini AR kurang AR pangkat 2, sorry ya, kurang AR pangkat 2, ini ada AR pangkat 3, AR 2 kurang AR 3 ya, dan seterusnya sampai dengan ARN ya. Nah, di sini sampai dengan pengurangan suku yang terakhir ya. Nah, kalau kita mau membuat sederhana pengurangan ini, maka kita melakukan ya eliminasi antara yang suku pertama atau perkalian pertama, penjumlahan pertama dengan perkalian suku pertama dengan R ya. Sehingga setelah kita kurangkan, maka ini mempunyai suku yang sama ya. Jadi kita eliminasi saja ya, untuk memudahkan ya, karena AR dikurang AR itu kan sama, jadi saling meniadakan. Begitu pula ini, begitu pula di sini pasti AR 3 ya, jadi dia juga saling meniadakan, ini juga saling meniadakan, sehingga hasil akhirnya adalah A ditambah ARN gitu ya, untuk membuat formulanya. Jadi sekali lagi, perkalian dengan R ini adalah teknik ya untuk membuat formula. Nah, Oke. sudah masuk tadi. Nah, dengan ini maka hasilnya kita lihat, kalau kita kurangkan setelah yang lain saling meniadakan, maka kita lihat hasilnya SN kurang R kurang SN sama dengan tinggal A ya, dikurang, karena ini kurang, ini berubah jadi kurang, jadi A RN AR pangkat N. Nah, kalau kita faktorkan ini, kita keluarkan satu ya, 1 kurang R berarti kali SN ya. Nah, ini kan sama hasilnya, ini kali ini ya SN, ini kali ini RSN ya. Begitu juga ini kita faktorkan, kita keluarkan apanya, A nya ya, kali 1 kurang R pangkat N gitu. A kali 1 A kali min R pangkat N adalah ARN ya. Dengan demikian maka kita peroleh rumusnya deret ukur, yaitu SN sama dengan A1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Inilah rumus ya. Rumus deret ukur ya. Nah, rumus deret ukur ini berlaku untuk R ya, untuk R atau rasio kecil dari 1 atau besar dari min 1 ya. Kecil dari 1 berarti pecahan ya, untuk pecahan ya, untuk pecahan untuk memperoleh atau menggunakan rumus ini. Jadi kalau rasionya pecahan pakai rumus ini ya. Sebaliknya kalau rasionya tidak pecahan ya, kita tinggal menggunakan rumus yang seperti ini. Jadi A ke depannya R kurang 1 gitu, dibagi R kurang 1. Ini kita gunakan kalau R nya itu bukan pecahan, R nya lebih besar dari 1 ya. R nya lebih besar dari 1. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana menggunakan rumus deret ukur yang tadi kita sudah cari bagaimana membuat formulanya. Nah, misalnya deret ukur, seperti Anda tahu, deret ukur itu adalah penjumlahan ya.
penjumlahan dari semua suku-suku, ya. Penjumlahan dari suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 dan seterusnya sampai suku yang ke N itu adalah 510. Jadi kalau suku-suku ini dijumlahkan sampai suku yang ke N itu adalah 510, ya. Ditanya berapa N-nya, ya, berapa suku yang ke N-nya, sehingga kalau kita jumlahkan ini hasilnya 510, ya. Kita lihat yang rumus tadi, ya, ada dua, ya, tapi sebelum itu kan tentunya kita akan mencari bagaimana menggunakan rumus itu tergantung dari besar R-nya, ya. Nah, kita lihat untuk deret ini A-nya itu sama dengan berapa? 2, ya. R-nya adalah perbandingan dua suku terdekat. Jadi suku terdekatnya ini adalah 4/2 atau 8/4, ya, dan seterusnya ke sana, itu hasilnya adalah 2. Jadi R-nya adalah 2. Dengan demikian, karena R-nya lebih besar dari 1, maka rumus yang kita pakai adalah Sn, ya, kali A Rn kurang 1, ya, dibagi R kurang 1, ya. Karena sekali lagi R-nya ini lebih besar dari 1, ya. Jadi kita tinggal substitusi, ya, karena Sn-nya ini diketahui. Sn-nya adalah 510 sama dengan A-nya 2, ya, R-nya 2 pangkat N kurang 1, ya, dibagi 2 kurang 1, ya. 2 kurang 1 ini kan 1, sehingga hasilnya tetap jadi 510 kurang sama dengan 2 kali ini kali ke dalam 2 kali 2N kurang 2, ya. Jadi perkalian ke dalam 2 kali 2 pangkat N 2 kali min 1 hasilnya ini. Nah, ini kita lihat ke sini, kita pindahkan min 2 ini ke kiri, ya, berubah tanda menjadi 512, ya, sama dengan 2 kali 2 pangkat N, ya. Nah, karena ini perkalian, ya, karena ini perkalian, maka kita bisa membagi 512 ini dengan 2, itu sama dengan 2 pangkat N, ya. 512 bagi 2 ini menjadi berapa? 6 tambah 250, 256, ya, sama dengan 2 pangkat N. Nah, 256 ini karena bilangan dasarnya di sini 2, maka cara menghitungnya Anda harus membuat bilangan dasarnya ini dipangkatkan berapa untuk menghasilkan 256 ini. Jadi kalau Anda hitung, maka kalau kita buat bilangan dasarnya itu 2, dia adalah di pangkat 8, ya, 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 8 ini itu sama dengan 256. Jadi sekali lagi, untuk menghitung atau mencari N ini harus disamakan dulu bilangan dasarnya. Nah, bilangan dasar 256 ini, bilangan dasarnya 2, itu ternyata adalah 2 pangkat 8. Nah, karena sudah sama bilangan dasarnya, maka kita sudah bisa mengatakan 8 itu sama dengan N itu, atau N-nya sama dengan 8. Nah, inilah salah satu contoh menggunakan rumus tadi yang R-nya lebih besar dari 1, ya. Pada kuliah lebih lanjut atau tugas lebih lanjut,
Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan sesuai SAP, 2 perkuliahan tentang deret. Nah, tentang deret ini 3 perkuliahan. Nah, untuk itu, untuk kuliah yang kedua ini deret ukur, Anda nanti akan diberikan tugas seperti perkuliahan pertama, dan tugas itu nanti setelah Anda submit atau kirim atau serahkan itu menjadi absensi. Sekali lagi, kemarin waktu tugas pertama masih banyak yang terlambat mengirim ya. Jadi untuk itu kita harus tetap mengikuti aturan yang ada. Anda kalau tidak masuk sesuai dengan submit atau batas waktu yang diminta, maka Anda dianggap tidak hadir. Jadi itu harus diperhatikan ya. Kalau ada yang mengirim ke Bapak melalui WA, itu Bapak terima sebagai informasi bahwa Anda sudah mengirim, tapi tidak digunakan sebagai absensi. Itu harus dicatat. Kita harus taat dengan aturan-aturan yang ada ya. Sebenarnya waktu itu cukup panjang ya, jadi kalau tidak mau terburu-buru jangan dikirim pada waktu deadline-nya itu ya. Demikian, sampai ketemu perkuliahan yang berikut. Terima kasih.